Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Agung Nugroho dengan NIM 043. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa yang telah saya pahami tentang toleransi aktif, menghargai perbedaan dan cara menghargai perbedaan untuk saat ini. Dalam hitungan detik, kita saat men-scroll sosial media, melihat suatu apapun tentang agama, mungkin ras, suku atau bangsa dalam sosial media itu pasti berbeda-beda, teman-teman. Misal, dalam video konten pertama kita melihat ucapan Idul Fitri, scroll lagi kita ada ucapan Imlek, scroll lagi itu ada ucapan Waisak dalam agama Hindu, Buddha. Nah, di situ kita akan melihat berbagai macam agama yang ada di Indonesia ini. Bukan berarti kita mengartikan bahwa selain agama kita itu salah, teman-teman. Nah, dilihat dari situ kan kita bisa cara menyikapinya. Bagaimana cara kita menghargai, bagaimana cara kita melihat suatu perbedaan itu bagaimana. Oke teman-teman, kita di sini akan membahas tentang toleransi aktif. Nah, toleransi itu bukan hanya sekedar menghargai, bukan hanya sekedar diam ketika ada perbedaan, bukan sekedar hanya membiarkan tentang perbedaan itu ada. Namun toleransi itu ada aktif, ada pasif, teman-teman. Nah, ketika kita hanya membiarkan, ketika kita hanya oke lah mereka menggunakan perbedaan itu, oke lah orang itu memilih pemilihan yang berbeda dengan kita, bukan seperti itu, teman-teman. Toleransi aktif yaitu tentang cara kita menghargai dengan cara kita memberikan rasa kita, empati kita terhadap perbedaan tersebut. Misalnya ketika kita ada sholat Idul Fitri dalam suatu lingkungan, nah di lingkungan itu tuh ada agama lain yang menjaga kita istilahnya, atau menjaga lingkungan ketika kita sholat Idul Fitri. Nah, itu yang dinamakan dinamakan dengan toleransi aktif, teman-teman. Bukan hanya sekedar membiarkan kayak oke lah kamu sholat Idul Fitri, ya udah saya di rumah. Itu yang namanya kan toleransi pasif. Nah, di sini kita berbicara tentang toleransi aktif, bagaimana cara kita agar tidak hanya berhenti dalam perbedaan tersebut, teman-teman, namun kita bisa menghidupkan tentang perbedaan-perbedaan itu yang dinamakan toleransi aktif itu. Nah, teman-teman, membahas tentang toleransi aktif. Toleransi aktif itu bukan berarti kita hanya membiarkan perbedaan itu begitu saja. Seperti zaman Rasulullah SAW pada Piagam Madinah, Rasulullah itu sangat toleransi terhadap kaum Yahudi. Namun mereka itu membuat satu perjanjian agar saling satu sama mereka itu bisa menguntungkan. Bukan hanya sekedar membuat perbedaan itu menjadi bias. Nah, contoh saja ketika toleransi aktif di masa kini seperti antar umat beragama itu saling menjaga, seperti kita sholat Idul Fitri yang saya sebutkan tadi itu dijaga oleh umat non-muslim. Terus ketika kita mau melaksanakan rapat itu kita bisa menyesuaikan jadwal, mungkin ketika minggu itu ada yang ibadah, mungkin ketika hari Jumat itu ada yang Jumatan. Lalu yang terakhir ketika beragama yang ingin melaksanakan, mungkin ada pelaksanaan budaya, pelaksanaan kirab budaya dan apapun itu yang mengakibatkan yang melibatkan banyak orang, kita mungkin bisa memberikan andil di dalam acara tersebut. Mungkin kita bisa ikut kepanitiaan, mungkin kita bisa menyalurkan tenaga dan segala macam hal lainnya yang bisa membantu kerukunan antar umat budaya dan bisa menjaga kerukunan kita menjadi satu itu tadi. Nah, teman-teman, Allah berfirman pada surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, kami menciptakan berbagai suku bangsa, berbagai macam budaya itu untuk saling mengenal, teman-teman. Nah, di sini itu diciptakan perbedaan itu untuk saling mengenal budaya antar lain. Budaya itu bukan hanya satu, budaya itu bukan hanya itu, budaya bukan hanya ini, bahasa bukan tentang Indonesia, bahasa bukan hanya tentang Inggris. Namun di sini kita untuk menghargai, untuk menemukan tujuan yang sama, untuk menemukan kerjasama yang bagus. Nah, pada surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, janganlah kamu membuat suatu perbedaan itu menjadi alasan kamu untuk tidak bersatu, alasan kamu tidak ingin membantu, teman-teman. Nah, dengan perbedaan itu kita malah harus tambah dalam kesadaran diri kita itu untuk saling membantu, teman-teman. Mulai dari berbagai pikiran, berbagai pemahaman. Nah, disitulah kita bisa menyatukan dari pikiran-pikiran itu untuk menjadi satu kebaikan yang baik. Nah, apalagi kita, teman-teman, sebagai generasi yang lebih terbuka tentang dunia luar, kita harus menjembatani untuk toleransi ini, teman-teman. Apalagi kita sebagai bangsa Indonesia, kita tahu, teman-teman, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, tetap satu tujuan, tetap satu kebaikan. Nah, dari kita bangsa Indonesia ini memiliki banyak sekali keanekaragaman, teman-teman. Seperti kita tahu banyak agama dari Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu dan segala macam suku-suku yang ada di Indonesia. Seperti kita ketahui ideologi kita yaitu Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu
Semua orang berhak memiliki keadilannya masing-masing. Semua orang memiliki haknya masing-masing. Nah, maka dari itu kita jadikan toleransi ini sebagai kekuatan, bukan sebagai alasan untuk kita memecah belah satu sama lain. Sebagai kita tahu, kita itu rahmatin lil alamin. Menjadikan kebaikan sebagai tujuan, menjadikan perbedaan bukan sebagai alasan untuk kita berpecah belah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.